Hana dan Revan hanya diam, membiarkan Bella berbicara tanpa henti tentang menjodohkan bayi yang entah perempuan atau laki-laki di dalam perutnya. Pada putra pertama Hana, tiba-tiba ponsel Adi berdering. Semua orang menoleh pada Adi yang duduk di sofa. Begitupun dengan Hana dan Revan. "Halo nak, ada apa?" tanya Adi pada seseorang di seberang telepon yang tidak lain adalah Gilang. Saat panggilan video terhubung. "Halo Pak, tadi Mama menelponku dan mengatakan jika Hana sudah melahirkan. Apa keadaannya baik-baik saja? Dan juga apa anaknya sehat?" tanya Gilang tanpa henti. Terlihat raut wajah bahagia di seberang sana. Adi tersenyum, lalu bangkit dari duduknya dan berjalan mendekat ke arah Hana dan Revan. Revan meraih ponsel yang diberikan Adi, lalu menatap wajah Gilang yang tersenyum di seberang telepon. "Selamat Om," ucapnya singkat dengan senyuman. "Terima kasih Dit," ucap Revan, lalu mengarahkan ponsel itu pada Hana hingga Gilang dapat melihat wajah Hana. Gilang terdiam sejenak melihat wajah lelah Hana di seberang telepon yang kini tersenyum kecil padanya. "Selamat ya, seandainya saja aku ada di sana, mungkin aku bisa melihat wajah anakmu," ucap Gilang sedikit menyesal karena berada di Singapura saat ini. "Terima kasih Kak, sekarang pun Kakak bisa melihat wajah mereka," ucap Hana lalu menatap ke arah suaminya, mengisyaratkan untuk Revan pergi mendekat ke arah tempat tidur bayi kedua anak mereka. Revan bangkit dari duduknya, berjalan mendekat ke arah tempat tidur bayi, di mana masih ada Bella yang setia berdiri di sana. Gilang terdiam sejenak saat Revan mengarahkan kamera ponsel itu pada kedua bayi mungilnya. Hingga beberapa detik Gilang masih tak mengeluarkan suara. "Mereka kembar," ucap Gilang tidak percaya jika saat ini ia melihat dua bayi mungil yang tertidur pada layar ponselnya. Satunya bayi laki-laki yang tampan persis seperti Revan, dan satunya lagi bayi mungil perempuan yang begitu cantik mirip dengan Hana. "Iya, cantik dan tampan kan?" tanya Revan, masih mengarahkan kamera ponsel itu pada kedua anaknya. Gilang hanya diam. Ia lebih fokus menatap ke arah bayi perempuan yang imut itu, memikirkan apakah saat besar nanti bayi itu akan mirip sekali dengan Hana atau tidak. Tiba-tiba ia menjadi tidak sabar menanti bayi mungil itu tumbuh dewasa. "Sangat cantik dan tampan Om. Oh ya, apa Om sudah memberikan nama pada mereka berdua?" tanya Gilang, membuat Bella menatap lekat ponsel di tangan Revan. "Yang perempuan belum Kak Gilang, tapi yang laki-laki udah ada. Aku yang kasih nama, soalnya nanti kalau udah gede bakal jadi suami dari anakku ini," ucap Bella sembari mengusap perutnya pelan. Gilang terkekeh mendengar hal itu. Ada-ada saja pemikiran sahabat Hana yang satu itu. "Memangnya anak kamu perempuan?" tanya Gilang, meski tak melihat wajah Bella di seberang telepon dan selalu fokus pada bayi perempuan dan lucu itu. "Pasti perempuan," ucap Bella dengan yakinnya. "Serah kamu aja lah Bel. Oh ya Om, kalau Om tidak keberatan, aku ingin memberikan nama pada keponakan cantikku itu," ucap Gilang. Revan menoleh pada Hana saat mendengar ucapan Gilang, seolah meminta persetujuan istrinya itu. Hana mengangguk pelan, dan Revan pun menjawab ucapan Gilang. "Tentu saja boleh," jawab Revan semakin membuat bibir Gilang menyunggingkan senyum bahagia. "Rena Pratiwi," ucap Gilang dan terdiam saat melihat bayi perempuan itu seperti tersenyum padanya dengan mata yang terpejam. Seketika jantung Gilang berdetak 2 kali lebih cepat. Ia menjadi salah tingkah sendiri lalu mengacak rambutnya. "Nama yang bagus. Gimana sayang?" tanya Revan pada sang istrinya. Hana hanya menganggukkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. "Baiklah, sekarang nama mereka adalah Reno Saputra dan Rena Pratiwi," ucap Revan, lalu mengusap pelan kedua pipi anaknya. "Ya udah Om, aku mau masuk kelas dulu. Nanti aku telepon Om lagi," ucap Gilang saat melihat arloji di tangannya. "Baiklah, kalau libur kembali ke Indonesia ya," ucap Revan dan panggilan pun terputus saat Gilang mengatakan iya. Revan berjalan mendekat ke arah sofa,
lalu memberikan ponsel itu kembali pada pemiliknya. Adi menerima itu dengan senyuman. Revan pun kembali mendekat ke arah brangkar istrinya. Sedang Bella masih setia berdiri di sana serasa gemas ingin mencubit pipi bayi laki-laki itu. "Hana, aku bawa pulang aja ya nih anak satu," minta Bella yang sudah kelewat gemas ingin membawa bayi laki-laki itu pulang. "Tidak bisa, nanti terjadi sesuatu pada putraku bagaimana?" tolak Revan mentah-mentah. "Ih, kok gitu banget sih Om? Ya udah deh, aku tungguin dia besar aja. Habis itu minta dia buat cepet-cepet lamar anakku, biar bisa tinggal serumah," ucap Bella antusias. "Bahkan kamu tidak tahu apakah mereka akan akur atau tidak. Tapi kamu begitu antusias mengatakan hal seperti itu. Sepertinya istrimu perlu dibawa ke psikiater deh, Zah," ucap Revan, mendapat tatapan malas dari sepasang suami istri itu. "Serah Om aja deh, tapi yang jelas Bella bakalan buat mereka nikah. Pasti keturunannya kelak bakal jadi ganteng dan cantik," ucap Bella penuh haru, mulai membayangkan cucunya yang entah kapan akan lahirnya. "Teman kamu benar-benar perlu pergi ke psikiater sayang," bisik Revan pada Hana. Hana terkikik geli mendengar ucapan Revan, lalu mengusap punggung suaminya pelan. "Sabar, mungkin saja nanti kita bakalan beneran jadi besan," ucap Hana pelan. Revan menatap istrinya itu, tiba-tiba menjatuhkan kepalanya di atas paha istrinya. "Kalau anaknya waras tidak masalah, tapi jika anaknya punya kegilaan yang sama kayak ibunya, maka aku menyerah," ucap Revan, sedikit mendongak menatap Hana yang tertawa kecil. Pukul 7 malam. Bella dan Firza sudah pulang sejak pukul 5 sore tadi. Kini hanya tinggal Rendra, Cantika, Mita dan Adi di ruangan itu bersama Hana dan Revan. Kedua pria parubaya itu duduk di sofa sembari berbincang ringan. Sedang kedua wanita parubaya itu tengah mengajari Revan tata cara menggendong bayi dengan benar. Sekaligus mengajarkan pada Revan cara mengganti kain bedong dengan baik dan benar. Revan memperhatikan semua itu dengan seksama. Sementara Hana duduk sambil menatap seksama pelajaran yang diajarkan pada suaminya itu. "Nah, Revan udah ngerti kan?" tanya Mita saat selesai berbicara panjang lebar. Revan mengangguk mengerti, membuat kedua wanita parubaya itu tersenyum senang dan mulai meminta Revan untuk mulai membedong tubuh mungil putranya. Mita dan Cantika tersenyum saat Revan melakukannya tanpa ada kesalahan. Sepertinya Revan benar-benar bertekad untuk mengurus kedua bayinya tanpa harus memperkerjakan babysitter. "Selesai," ucap Revan dengan senyum bangga di bibirnya, lalu menatap kedua wanita parubaya itu. "Wah, hebat sekali Revan, bisa melakukannya hanya dalam sekali coba. Tidak seperti Rendra yang bahkan tidak bisa melakukannya hingga Hana berusia 3 bulan, ucap Cantika, membuat Revan melirik perlahan ayah mertuanya yang mematung di sofa. Rendra dan Adi bertukar pandang satu sama lain, dan tiba-tiba terdengarlah suara Mita yang juga membuat tubuh Adi mematung di tempatnya. Sama, Adi juga seperti itu. Ketika diminta untuk mengganti popok ataupun memandikan Gilang saat kecil, ia tidak bisa. Bahkan untuk memandikan Gilang saat berusia 5 tahun saja tidak bisa. Jelas Mita panjang lebar, mendapat gelengan kepala tidak percaya dari Cantika. Benarkah? Ternyata kita tidak jauh berbeda. Lalu apa saja yang dia lakukan saat Gilang masih kecil? Tanya Cantika. Sedang Revan memilih mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan berharap agar anaknya tidak mendengar pembicaraan nenek-nenek mereka itu. Yang ada di kepalanya mungkin hanya jatah saat itu. Curhat Mita dengan menggelengkan kepala. Revan melirik sekilas ke arah istrinya yang terdiam mematung di atas berangkar. Lalu tatapan mereka bertemu. Revan menyentuh kedua telinganya bergantian, mengisyaratkan untuk istrinya tutup telinga saja. Ternyata kita benar-benar senasib, ucap Cantika menimpali, membuat kedua pria parubaya itu tidak mampu berkutik.